محبوبي مغير من شراي إنني واتلو مكتوب يبعث للدبي شو عالو لك يا محبوبي مغير من شراي آخر مرة تلاقيني شوفينا متراغيني آخر مرة تلاقيني شوفينا متراغيني ثم سلام علينا وتمت السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih puasanya nih? Pas ini kalau udah beberapa hari itu banyak cerita ya, apalagi sekarang kita harus menghadapi situasi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kita sama-sama terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita dengan cara yang paling mudah menurut kita, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan, yaitu apa? Mengawali sesuatu dengan bismillah dan mengakhiri satu pekerjaan dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan bila ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat di hadapan Allah dan untuk di dunia dan juga di akhirat. Ya. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tidak karena puasa kemudian jadi lemas juga ini ya. Tetap harus semangat, terutama pemirsa di rumah juga. Lewat Siraman Kolbu kita terus menambah semangat kita untuk mendapatkan ilmu dari acara ini. Sekarang kita pantun dulu supaya tambah semangat ya. Siap semua? Tim Gambus? Siap ya? Harus siap dong. Mbak Kun Kun jalan-jalan naik delman. Nah, dianterin sama pasangannya. Jangan bersedih saat datang ujian. Karena semua pasti ada hikmahnya. Saya tuh seneng banget gitu kalau ada pantun tuh, karena saya selalu dibilang cakep sama orang-orang. Salah satu cara untuk dibilang cakep, pantun aja. Oke, tema kita pagi hari ini adalah hikmah di balik ujian Allah. Pak Ustadz Danu, silahkan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hikmah di balik ujian Allah. Semua kejadian kehidupan kita itu insya Allah ujian yang harus kita hadapi. Kita merasa kita itu sedih, itu ujian dari Allah Ta'ala. Kita takut, itu ujian dari Allah Ta'ala. Kita kelaparan, itu ujian dari Allah Ta'ala. Kita diberi nikmat, rizki, itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran bahwasanya sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, dalam ayat Quran ini Allah mau memberikan apa namanya ini istilahnya, pengetahuan bahwa setiap orang itu ujian bagi yang lainnya. Setiap makhluk ujian bagi manusianya. Semua termasuk semua yang terjadi di sekitar kita itu ujian untuk kita. Ujian. Dari mulai ketakutan, dari mulai kelaparan, dari mulai kekurangan harta, dari mulai dikasih rizki, nikmat itu juga ujian. Dan semua ada hikmahnya. Hikmahnya kalau kita tahu. Kalau kita tahu. Hikmahnya adalah kalau kita paham bahwa ketakutan ini harus kita netralisir. Contoh umpamanya masih ada corona seperti ini, masih ada virus. Virus itu yang menciptakan Allah, jelas menciptakan Allah. Kalau Allah menurunkan wabah ini pada dunia, berarti Allah mengutus para malaikat untuk membimbing virus mengenai orang-orang yang tertulis di Lauh Mahfuz. Benar seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu tidak terkena virus tersebut? Ya kita ada cara. Teman-teman yang lain pakai masker boleh. Pakai hand sanitizer, boleh silahkan. Mandi terus, yang biasanya dua kali sehari, bisa 5 kali, silahkan. Tetapi yang penting adalah dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Virus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kita tidak boleh, berani juga tidak boleh. Kita merasa ketakutan yang berlebih juga jangan. Tetap kita fokus pada Allah Ta'ala. Kita jaga perilaku kita. Perilaku, kebersihan, ya. Itu kita jaga kebersihan, kalau secara fisik kebersihan badan, secara hati kebersihan hati. Jangan emosi, jangan marah. Kalau ada ujian senantiasa ingat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik ujian tersebut itu dari sisi ketakutan kita, tetap datangnya
virus ini tetap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetap kita harus pahami. Kemudian kalau memang kita lagi kelaparan, ya ingat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya. Diberikan anak pandai itu pun ujian. Ya, itu ujian. Diberikan istri cantik, diberikan suaminya itu hafal Quran, itu ujian. Diberi anak pandai sombong. Ini dulu saya sekolahkan di sini. Nah, kalau udah begitu itu sombong. Orang begini ini dia merasa bahwa dia yang menjadi Tuhan. Dia yang menjadi Tuhan. Kalau sudah begitu itu akan tercatat oleh malaikat atid. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau dia punya istri cantik, bukannya disyukuri karena Allah Ta'ala, itulah pemberian Allah yang pas. Tetapi dia sombongkan istrinya, istri saya artis, istri saya cantik, istri saya begini. Istri saya itu ini pipinya digosok-gosok sehingga tirus. Gosok-gosok. Ini ujian. Jadi hikmahnya adalah kalau kita bisa mensikapi ujian tersebut dengan kesabaran kita dan yakin bahwa kehidupan ini diuji terus sama Allah Ta'ala, serahkan sama Allah Ta'ala. Ya, bahwa semua ini milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Semua yang ada di sekitar kita ini menguji kita. Apakah kita tetap berada dalam kesabaran seperti tadi diceritakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dari kita ini, sabar enggak kita? Kalau kita enggak sabar, enggak dapat hikmahnya sama sekali. Walaupun hikmah itu taunya, hikmah itu tahu kalau sebenarnya ini ujian, tahu. Tetapi setelah dapat rezeki malah seneng, malah untuk foya-foya, malah untuk ini, itu, ini, untuk menghambur-hamburkan hartanya untuk menyenangkan nafsunya. Nafsu. Dan itu tidak akan ada habisnya. Nah, hikmahnya nggak akan dapat nanti di akhirat. Walaupun tahu secara teori bahwa ini pasti ada hikmahnya, ini biasanya hanya di mulut. Tapi tidak tahu bagaimana itu nanti di akhirat. Wallahu alam. Terima kasih Pak Ustadz, tausiahnya subhanallah sangat menyejukkan sekali. Yang harus dilakukan ketika kita sedang dalam ujian Allah adalah kita harus tetap berikhtiar untuk melewati ujian tersebut, untuk bisa menyelesaikannya, kita harus tetap bersabar serta bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah untuk menjadikan kita manusia lebih baik lagi dengan iman dan tauhid yang meningkat kepada Allah Subhanahu